Pertama, ini saya sudah siapkan 10 butir telur ayam ukuran sedang. Kalau mau dicampur dengan telur bebek juga bisa. Lalu ini tambahkan 400 gram gula pasir atau sesuai selera. Kalau tidak suka manis boleh dikurang. Kemudian ini diaduk manual hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, tambahkan setengah kaleng kental manis. Aduk-aduk lagi hingga tercampur. Tambahkan 125 gram margarin. Di sini margarinnya saya lelehkan supaya lebih mudah tercampur. Kalau tidak mau dilelehkan juga bisa, namun teksturnya akan gumpal. Tapi tidak apa-apa karena margarinnya akan leleh sendiri pada saat dipanggang. Aduk-aduk kembali hingga tercampur. Lalu tambahkan vanilla essence secukupnya dan 1 sendok makan tepung terigu. Untuk tepung terigunya kira-kira seperti ini, tidak terlalu munjung namun tidak terlalu peres. Aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah siap. Sebelumnya saya sudah siapkan loyang yang di bawahnya sudah dialasi dengan kertas roti, kemudian diolesi kembali dengan margarin. Tuangkan adonan ke dalam loyang sebanyak 2 atau 3 sendok sayur saja. Jadi ini menuangkannya tipis-tipis dulu, semakin tipis semakin bagus, namun jangan terlalu tipis. Sebarkan adonan hingga menutupi permukaan loyang. Kemudian masukkan loyang yang sudah berisi adonan ke dalam oven yang sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Panggang di suhu 250 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 20 menit atau sesuaikan saja dengan oven masing-masing. Setelah 20 menit, ini kuenya kita keluarkan kembali dari loyang. Kemudian tekan kue pelan-pelan menggunakan penekan seperti ini hingga anginnya kempis. Nah, kalau setiap lapisannya sudah set seperti ini, berarti siap untuk dituang kembali adonan. Kalau belum set, tambah lagi durasi memanggangnya. Sebelum adonan dituang, aduk terlebih dahulu supaya adonan tidak mengendap di bawah. Lalu tuangkan kembali adonan sebanyak 2 hingga 3 sendok sayur. Di sini saya tuangkan 3 sendok sayur. Goyangkan adonan supaya menyebar. Nah, untuk pemanggangan yang kedua dan seterusnya, panggang di suhu 250 derajat Celcius menggunakan api atas saja selama kurang lebih 20 menit atau sesuaikan juga dengan oven masing-masing. Setelah 20 menit, ini kuenya sudah set. Lalu tekan kembali dengan penekan. Kemudian tuangkan kembali adonan sebanyak 3 sendok sayur. Lakukan berulang seperti ini terus ya hingga adonannya habis. Nah, ini untuk adonan yang terakhir, tinggal sisa sedikit, langsung saja saya habiskan semuanya.
Untuk lapisan terakhir, panggang dengan suhu 250 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit menggunakan api atas saja. Kemudian lanjut dipanggang dengan suhu 250 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 10 menit. Setelah kuenya matang, ini kuenya langsung kita tekan-tekan kembali dengan pelan-pelan hingga anginnya kempis, kemudian biarkan hingga kuenya dingin. Setelah kuenya dingin, sisir bagian pinggirnya menggunakan sodet plastik. Keluarkan kue dari loyang dan lepaskan kertas roti. Nah, ini kuenya sudah siap, kita potong dulu sesuai selera untuk dihidangkan. Ini dia, kue maksubanya siap untuk kita santap. Kue ini sangat cocok untuk dihidangkan di hari spesial seperti Lebaran dan hari lainnya. Setiap lapisannya bisa dibuka seperti ini. Rasanya legit banget. Pertama, masukkan santan ke dalam blender 800 ml dari 1 butir kelapa. Dan ini ada 10 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih lalu dipotong kecil-kecil seperti ini. Langsung saja masukkan semuanya ke dalam blender. Kemudian blender hingga daun pandannya halus. Kalau tidak ada blender, daun pandannya bisa dihaluskan dengan cara diparut. Salinkan ke dalam panci sambil disaring supaya ampasnya tidak ikut masuk. Kemudian tambahkan 100 gram margarin. Lalu ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil hingga margarinnya leleh atau hingga santannya hampir mendidih. Sambil terus diaduk ya supaya santannya tidak pecah. Setelah santannya hampir mendidih seperti ini, langsung saja matikan kompor, kemudian angkat. Nah, ini santannya kita biarkan dulu hingga dingin, baru nanti bisa digunakan. Di wadah lain, pecahkan 4 butir telur ayam ukuran sedang. Kemudian tambahkan 300 gram gula pasir atau sesuai selera ya, kalau suka manis boleh ditambah. Lalu ini diaduk menggunakan whisk hingga gulanya larut. Jadi ini diaduk tidak harus sampai kental dan berjejak ya, cukup hingga gulanya larut aja. Atau kalau mau lebih mudah, gulanya bisa diganti dengan gula halus. Nah, ini gulanya sudah larut. Tambahkan 500 gram tepung terigu, masukkan setengah saja dulu supaya lebih mudah tercampur. Kemudian ini diaduk hingga rata. Setelah tercampur, kemudian masukkan santan yang sudah dingin, masukkan setengahnya aja dulu. Kemudian aduk-aduk lagi hingga tercampur. Masukkan kembali semua sisa santan hingga habis.
Aduk-aduk lagi hingga tercampur. Karena santannya sudah masuk semua, jadi adonannya lebih ringan. Baru kemudian masukkan semua sisa tepungnya. Jadi tepung dan santannya itu dimasukkan berselang-seling supaya adonannya mudah tercampur dan tepungnya tidak gumpal. Aduk-aduk terus hingga tepungnya tercampur rata dan adonannya licin. Tambahkan pasta pandan secukupnya supaya lebih wangi. Kemudian aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawah. Untuk lebih memastikan adonannya tidak gumpal, ini adonannya akan saya saring terlebih dahulu. Atau kalau kalian yakin untuk tidak disaring juga tidak apa-apa. Siapkan loyang, lalu olesi loyang dengan margarin di seluruh permukaan. Kemudian tuangkan adonan ke dalam loyang hingga adonannya habis. Nah, ini sudah siap untuk kita panggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven terlebih dahulu selama kurang lebih 7 menit. Jadi adonannya langsung saja saya masukkan ke dalam oven. Panggang di suhu 170 hingga 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 50 menit atau hingga matang. Untuk durasi memanggang dan suhunya tidak bisa menjadi patokan ya, karena harus menyesuaikan juga dengan oven masing-masing. Kalau sudah matang, langsung saja keluarkan dari oven, atau kalau mau dites tusuk terlebih dahulu juga bisa dengan cara menggunakan lidi. Kalau sudah tidak ada yang lengket di lidi, berarti sudah matang. Nah, ini kuenya udah matang, biarkan dulu hingga dingin atau minimal hingga hangat. Jangan langsung dikeluarkan pada saat panas ya, karena kuenya bisa hancur kalau dikeluarkan pada saat panas. Kalau sudah dingin, goyang-goyangkan loyangnya seperti ini supaya kuenya mudah lepas dari loyang, atau bisa dengan cara disisir dulu pinggirannya menggunakan sodet plastik. Nah, ini mudah banget ngeluarinnya, nggak lengket sama sekali. Ini dia bolu kojo panggangnya, kemudian iris-iris dulu sesuai selera. Dalam kondisi hangat seperti ini, kuenya sedikit agak lembek, tapi nanti kalau dia udah dingin, kuenya akan jadi lebih kokoh. Kalau menurut saya ini manisnya pas, tapi mungkin bagi kalian yang tidak terlalu suka manis, itu boleh dikurangi gulanya. Atau kalau kalian yang suka manis, boleh ditambah, sesuaikan saja dengan selera ya. Oke, selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.